Ning Tian menghajar putra dewa tanpa ampun hingga pemuda angkuh itu terkapar di tanah. Aksi brutal itu sontak mengejutkan semua orang yang menyaksikan. Belum selesai, Ning Tian melompat mendekat dan mendaratkan tendangan keras yang membuat anak manja itu meringis menahan sakit. Meski wajahnya sudah berada di bawah telapak kaki Ning Tian, putra dewa tetap keras kepala melontarkan ancaman. Dengan suara bergetar, ia memaki Ning Tian brengsek dan bersumpah akan membuatnya menderita karena berani menyerangnya. Bukannya takut oleh ancaman murahan itu, amarah Ning Tian justru makin tersulut. Ia menekan injakan kakinya lebih kuat, memaksa wajah putra dewa mencium lantai arena. Penonton menahan napas tegang. Mereka tak habis pikir melihat keberanian Ning Tian mempermalukan putra dewa hingga tak berdaya. Padahal semua tahu ada entitas pelindung super kuat di belakang anak manja ini. Di tengah ketegangan, kesalahpahaman mulai menyebar. Mengingat Ning Tian sempat mengaku sebagai kerabat Elder Shu Sensu, hadirin menyimpulkan keberaniannya berasal dari dukungan Sekte Divine. Realitasnya bertolak belakang. Di bangku penonton, wajah Elder Shu Sensu pucat pasi ketakutan. Ia sadar jika sektenya dianggap bertanggung jawab karena menyinggung putra dewa, itu sama saja menyerahkan nyawa sektenya ke tiang gantungan. Kepanikan Elder Shu Sensu memuncak saat putra dewa tiba-tiba meneriaki namanya penuh amarah. Elder Shu Sensu sadar ia kini resmi jadi kambing hitam akibat ulah provokasi Ning Tian. Mengabaikan drama di sekitarnya, Ning Tian menunduk menatap putra dewa. Dengan dingin ia menantang balik, mempersilahkan anak itu membalas dendam kapan saja, asalkan ia bisa lolos hidup-hidup hari ini. Mendengar ancaman nyata itu, nyali putra dewa runtuh. Ditekan aura membunuh Ning Tian, ia memaksakan diri melompat mundur menjaga jarak. Sambil terengah-engah, putra dewa menanyakan identitas dan tujuan Ning Tian. Tanpa basa-basi, Ning Tian menuntut agar esensi energi kolam surgawi yang dicurinya segera dikembalikan. Merasa tersudut, putra dewa berkelit, beralasan esensi itu tidak ada padanya saat ini. Sebagai ganti, ia menawarkan janji, jika Ning Tian bersedia ikut ke markas Sekte Xianzong, benda itu akan langsung diserahkan di sana. Mendengar tawaran jebakan tersebut, Master Sekte Piao Miao berteriak, memperingatkan Patriark agar tidak menuruti kemauan bodoh itu. Bukannya waspada, Ning Tian malah tersenyum meremehkan. Di dalam batin ia terkekeh. Master Sekte mengkhawatirkan orang yang salah. Dengan membawanya pulang, anak manja itu justru mengundang serigala masuk ke kandangnya sendiri. Tanpa banyak bicara, Ning Tian mengikat leher putra dewa dengan tali jerat dari aura spiritual. Layaknya hewan peliharaan, Ning Tian menyuruh tawanannya memandu jalan menuju markas Sekte Xianzong. Di bawah paksaan, putra dewa berjalan menunduk sambil diam-diam menyusun rencana balas dendam. Ia bersumpah akan menghabisi pemuda sombong itu setibanya di wilayah sektenya. Melihat Patriark pergi, Putri Yueling segera menenangkan Master Sektenya. Ia meyakinkan wanita itu untuk tidak khawatir, karena Patriark pasti baik-baik saja menghadapi jebakan apapun. Keyakinan mutlak muridnya itu menyentuh hati sang Master Sekte. Ia menganggap semua tindakan nekat Ning Tian ini adalah bentuk pengorbanan demi kehormatan Sekte Piao Miao. Terdorong rasa utang budi, Master Sekte beserta rombongan elitnya terbang menyusul Ning Tian. Di sudut lain, Elder Shu Sensu yang sangat paham betapa tak masuk akalnya kekuatan Ning Tian mencemooh tindakan putra dewa yang mencoba menjebaknya di markas sendiri. Keputusan itu murni bunuh diri. Penasaran dengan akhir konflik ini, Elder Shu Sensu memutuskan ikut terbang diam-diam mengikuti rombongan dari belakang. Setelah melintasi langit, rombongan akhirnya tiba di batas udara markas raksasa Sekte Xianzong. Begitu sampai di wilayahnya, wajah ketakutan putra dewa seketika kembali angkuh. Ia mulai memamerkan betapa luasnya teritorial sektenya dibanding markas Sekte Divine, yang menurutnya tak ada apa-apanya. Bukannya terintimidasi, Ning Tian santai menyetujuinya. Bahkan belak-belakan menambahkan bahwa faksi Sekte Divine memang hanya sekumpulan sampah tak berguna. Komentar merendahkan itu membuat putra dewa bingung dengan logika Ning Tian yang sebelumnya mengaku kerabat Elder Shu Sensu. Mengabaikan itu, putra dewa menyalurkan aura spiritualnya untuk membuka paksa pelindung spiritual wilayah Sekte Xianzong. Tiba-tiba, seiring robeknya formasi pelindung, muncul pusaran energi yang memancarkan peringatan keras bagi penyusup yang menerobos tanpa izin. Dari balik pusaran energi, muncul beberapa kultivator elit mengadang mereka.
Tak ingin buang waktu, Ning Tian maju menggunakan identitas palsu. Ia mengaku sebagai murid utusan Sekte Defiant dan secara provokatif menantang barisan elit tersebut untuk datang menuntut balas ke markas Sekte Defiant jika tak terima. Dari kejauhan, terlihat rombongan yang menyusul rupanya bukan hanya Elder Shu Sensu, melainkan seluruh petinggi wilayah negeri kekacauan yang ikut penasaran. Mendengar deklarasi adu domba itu, Elder Shu Sensu yang bersembunyi merasa sangat jengkel hingga nyaris muntah darah. Ia ingin sekali melesat maju, menghentikan sandiwara pemuda yang terus-menerus menjadikan sektenya kambing hitam. Di kubu penjaga, para tetua sekte Xianzong merasa harga dirinya diinjak-injak karena ditantang oleh pemuda dari sekte rendahan. Memperburuk situasi, Putra Dewa dengan licik membenarkan identitas palsu itu, bersaksi bahwa gaya arogan pemuda ini sangat khas tabiat orang sekte Divine. Merasa jijik disamakan dengan pengecut seperti Elder Shu Sensu, Ning Tian menyentak tali spiritual di leher Putra Dewa dengan kuat, hingga anak itu tersedak nyaris kehabisan napas. Kembali pada tujuan utama, Ning Tian menatap tajam para tetua. Dengan nada serius dan tekanan membunuh, ia menuntut mereka menyerahkan energi kolam suci. Namun para tetua hanya saling pandang kebingungan. Mereka sama sekali tidak tahu menahu soal pencurian itu. Menyadari situasi tersebut, Putra Dewa memutarbalikkan fakta. Ia berteriak, menuduh pemuda asing ini berniat jahat merampok harta pribadinya. Kesal karena terus disudutkan sebagai penjahat, Ning Tian kembali menyentak jeratnya, hingga wajah anak arogan itu membiru kekurangan udara. Melihat tuan mudanya disiksa, seorang petinggi sekte Xianzong maju dengan wajah memerah marah. Ia memperingatkan Ning Tian agar sadar diri menghadapi entitas raksasa macam apa saat ini. Sebelum para ahli elit melangkah menyerang, Ning Tian mengangkat sebelah tangan, memberi isyarat berhenti. Secara tiba-tiba, ia melontarkan pertanyaan aneh mengenai eksistensi jurus telapak tangan mitos yang turun dari langit. Memanfaatkan kebingungan musuh, Ning Tian memerintahkan sistemnya mengaktifkan skill pemusnah sekali tembakan. Seketika, kapasitas aura spiritual di tubuhnya melonjak gila-gilaan, memusat pada satu titik yang tarikan gravitasinya membuat daratan dan ruang di sekitarnya bergemuruh hebat. Pusaran aura yang kini berputar layaknya tornado memancarkan daya hancur mengerikan. Para penjaga bahkan mengira fenomena ini adalah wujud turunnya hukum penghakiman langit. Guncangan langit dan bumi begitu dahsyat hingga menyedot habis vitalitas pepohonan dan partikel aura alami di sekitar markas dalam hitungan detik. Menyadari ancaman ini, nyali seorang petinggi menciut dan dengan tergagap ia memohon penjelasan mengenai ritual gila yang dipraktekkan pemuda itu. Dengan sikap santai, Ning Tian mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Ia menjelaskan dengan dingin bahwa ia sekadar berbaik hati mendemonstrasikan wujud asli mitos telapak tangan pembawa maut. Dengan gerakan lambat yang syarat kekuatan mutlak, ia melambaikan tangannya ke arah barisan musuh di bawah. Seketika, termanifestasi ilusi telapak tangan raksasa menutupi langit, memancarkan tekanan intimidasi tingkat dewa, bersiap menimpa rata seluruh makhluk. Tepat di detik kritis, barir formasi pelindung darurat muncul menaungi musuh, berujung pada bentrokan energi dahsyat yang membuat para tetua nyaris muntah darah karena kewalahan. Setelah beradu kekuatan, pertahanan elit sekte Xianzong mencapai batasnya. Barir itu hancur berkeping-keping, menumbangkan mereka semua dengan telak. Efek hantaman murni membuat seluruh musuh menderita luka dalam parah. Sisa kekuatan telapak ilahi raksasa itu menghujam permukaan daratan, memicu daya ledak yang menggetarkan lempeng tanah hingga bermil-mil jauhnya. Menyaksikan tingkat kehancuran absurd itu secara langsung, Master Sekte Piao Miao hanya bisa mematung tak percaya bahwa batas kekuatan Ning Tian jauh lebih mengerikan dari semua rumor yang ada. Dari kejauhan, Elder Shu Sensu menyadari kepadatan dan daya hancur energi Ning Tian kini berkali-kali lipat lebih pekat dibanding masa lalu. Kaisar Wuji yang dilanda penasaran akut memerintahkan leluhur agung Wang Tian dari pavilion Tianji menerawang identitas pemuda itu. Wang Tian segera mengeluarkan artefaknya melacak jalur takdir Ning Tian. Alih-alih mendapat informasi, ia malah terkena serangan balik hukum takdir yang dahsyat hingga memuntahkan darah segar. Meski gagal, Wang Tian melaporkan bahwa dalam sekilas penerawangannya, garis takdir pemuda itu benar-benar gelap gulita tak tertembus. Makin penasaran, Kaisar Wuji mendesak maknanya.
Dengan napas terengah, Wang Tian membeberkan analisis yang mengguncang nalar. Garis takdir kehidupan Ning Tian sama sekali tidak diatur atau dikendalikan oleh hukum Tao surgawi. Deklarasi itu sontak membuat seluruh tokoh kuat terperangah syok. Tubuh mereka serempak mengeluarkan keringat dingin. Keterkejutan massal itu memicu apresiasi dari sistem Ning Tian. Ia dihadiahi skill serangan ilahi, jurus yang otomatis mengunci dan mutlak mengenai target tanpa bisa dihindari. Di sisi lain, Putra Dewa meratapi keputusannya menjebak Ning Tian ke markas sebagai blunder mematikan yang meratakan faksi raksasanya. Dengan sisa keberanian, ia mencoba mengingatkan Ning Tian soal konsekuensi pembalasan dendam. Tentu, Ning Tian tak peduli. Alih-alih takut, ia mengulurkan tangan, menuntut Putra Dewa menyerahkan esensi kolam surgawi yang sejak awal memang disembunyikan di dalam organ tubuhnya. Sebenarnya Ning Tian sudah tahu energi itu ada di dalam tubuh Putra Dewa sejak awal. Ia sengaja membiarkan dirinya ditipu agar bisa menyusup ke jantung pertahanan Sekte Xianzong, sekaligus menghancurkan faksi itu hingga ke akarnya, demi mencegah masalah di masa depan. Menyadari sekutunya telah musnah, Putra Dewa akhirnya pasrah. Dengan gemetar ia mengeluarkan artefak berisi esensi itu dan menyerahkannya. Sambil menunduk, ia menangis memohon ampunan nyawa agar dibiarkan pergi. Sayangnya, Ning Tian bukan sosok pahlawan penuh belas kasih. Sadar nyawanya takkan diampuni, Putra Dewa bertindak nekat melancarkan serangan kejutan. Saat perhatian Ning Tian teralih pada esensi di tangannya, usaha putus asa itu sia-sia. Dengan refleks kilat, Ning Tian membalas dengan hantaman telak yang membuat Putra Dewa terhempas melayang sambil memuntahkan darah segar. Kehilangan harapan, satu-satunya tujuan Putra Dewa saat ini hanya membuat Ning Tian menderita seberat-beratnya sebelum ia mati. Dalam keputusasaan bunuh dirinya, Putra Dewa meremas hancur sebuah giok hijau di genggamannya. Area sekitar langsung memancarkan aura mengerikan, disusul kemunculan entitas raksasa berwujud spiritual yang luar biasa mengintimidasi. Dewa Pedang. Kehadirannya langsung membuat semua senjata pedang bergetar mematuhi kehendaknya. Di hadapan bayangan agung tersebut, Putra Dewa bersujud merengek, memohon pertolongan pada sang Dewa Pedang, yang ternyata adalah ayah kandungnya. Kemunculan sosok legenda itu seketika membuat pucat pasi wajah Master Sekte Piao Miao, sebuah pertanda kuat bahayanya entitas tersebut. Namun Ning Tian sama sekali tidak terintimidasi. Mengabaikan keberadaan entitas itu, ia melesat kilat mengeksekusi Putra Dewa yang menyerangnya diam-diam tadi. Tentu Dewa Pedang tidak membiarkannya. Sebelum senjata Ning Tian menyentuh leher Putra Dewa, pedang energi raksasa sudah menghujam dari langit, siap menebas Ning Tian. Dihadapkan pada ancaman maut, Ning Tian secara ekstrim membakar cadangan aura dewanya untuk meningkatkan kecepatan. Ia sukses menghindari tebasan raksasa itu, sekaligus melukai fatal tubuh sang Putra Dewa, hingga anak manja itu memuncratkan darah dan jatuh kritis. Tak buang waktu, Ning Tian mengaktifkan skill serangan ilahi. Proyeksi telapak tangan Ning Tian membesar menjadi raksasa, lalu dengan dorongan kekuatan penuh, ia hempaskan lurus menghantam proyeksi raksasa Dewa Pedang. Seperti janji deskripsi kekuatannya, serangan baru ini mutlak. Hantaman tersebut telak merobek wujud perlindungan spiritual Dewa Pedang. Di detik-detik terakhirnya, Dewa Pedang membelalak tak percaya. Ada pemuda dari ras manusia fana yang bisa menghancurkan proyeksi spiritualnya. Sebelum memudar, ia penuh dendam menanyakan identitas asli Ning Tian. Dengan tegap, Ning Tian mendeklarasikan identitasnya sebagai patriark Sekte Iblis Surgawi. Mendengar nama sekte itu, Dewa Pedang melontarkan ancaman terbuka, bersumpah akan turun tangan meluluh lantakkan faksi tersebut kelak. Terakhir, ia meninggalkan peringatan agar Ning Tian jangan pernah melewati jalan Dao kuno menuju gerbang keabadian jika tak ingin mati mengenaskan. Setelah menitipkan kutukan, sosok Dewa Pedang memudar layaknya asap ditiup angin malam. Kehilangan seluruh batas energinya pasca mengeluarkan teknik pamungkas tadi, Ning Tian akhirnya tak mampu menahan lelah. Tubuhnya limbung, terhuyung, lalu jatuh pingsan di medan perang. Hong Yi langsung bergerak cepat, menangkap tubuh patriark sebelum menyentuh tanah. Singkat cerita, Ning Tian dievakuasi ke kamar peristirahatannya di penginapan dengan pengawalan ketat. Malam harinya, ia perlahan siuman. Seluruh murid yang berjaga tersenyum hangat penuh kelegaan. Ning Tian masih tampak linglung, efek wajar dari memforsir habis pasokan aura murninya secara brutal.
Untuk mengejar informasi, Hong Yi segera melaporkan situasi luar. Kaisar Elder Shu Sensu belakangan terus memicu keributan di kota, dan Kaisar Dinasti Wuji resmi menantang Ning Tian beradu kekuatan. Ia juga menyampaikan pesan dari leluhur Agung Wang Tian bahwa pemimpin Pavilion Tianji sangat ingin bertemu empat mata dengannya. Ning Tian berterima kasih atas laporan itu. Menyadari Patriark butuh waktu pemulihan, Hong Yi dan rombongan murid segera undur diri agar Ning Tian bisa beristirahat tanpa gangguan. Setelah kamar sepi, Ning Tian mencoba menebak motif pemimpin Pavilion Tianji menemuinya. Tak ingin buang energi otak, ia menyingkirkan teka-teki itu dan memindahkan fokus pada esensi kolam surgawi di genggamannya. Tanpa ragu, Ning Tian menelan bulat-bulat esensi murni itu. Seketika, seluruh meridiannya meledak merespons asimilasi. Tubuhnya diselimuti aura liar yang bergejolak ganas mencari jalan keluar. Suhu tubuhnya mendadak meningkat tajam menyiksa. Ning Tian berusaha keras mempertahankan fokus meditasinya. Namun tak sanggup menahan panas, ia berteriak kesakitan dan merobek paksa pakaiannya. Hilang kendali, ia tersungkur lemas ke lantai dengan batin dilanda ngeri. Ia sadar daya tahan fisiknya rupanya masih terlalu lemah dan khawatir tubuhnya akan hancur dari dalam. Tepat di saat putus asa hampir mengambil alih, tiba-tiba ada sentuhan lembut mengalirkan energi penenang berlimpah ke meridian punggung.